Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. La haula wa la quwata illa billahil aliyil alim. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan ini kita mendapatkan nikmat yang luar biasa, patut kita syukuri. Kita diberi kesehatan, kita diberi keluangan waktu, hingga pada kesempatan ini kita bisa tolabul ilmi, bisa mencari ilmu. Maka kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Baik, kali ini kita akan melanjutkan materi kemarin dengan tema mempelajari dan memahami ketentuan ibadah sholat Jumat beserta khutbahnya. Sholat Jumat merupakan sebuah sholat fardu, ya, sholat yang wajib bagi semua umat Islam. Sholat Jumat ini merupakan sholat dari pengganti sholat duhur, sama-sama fardunya, yang duhur awalnya 4 rakaat menjadi 2 rakaat dan dilaksanakan pada waktu duhur itu juga. Sholat Jumat merupakan sebuah sholat yang mempunyai keutamaan, di mana dengan adanya sholat Jumat pada hari Jumat itu kita mendapatkan kesunahan dengan mandi besar sebelum melaksanakan atau sebelum berangkat sholat Jumat. Demikian juga ada beberapa banyak kesunahan, yakni kita mendengarkan ketika khutbah sebelum sholat Jumat. Terlebih dahulu perlu kita ketahui apa itu sholat Jumat. Sholat Jumat adalah sholat 2 rakaat, dilaksanakan dengan berjamaah, yang dilaksanakan setelah khutbah, dan waktunya pada waktu zuhur di hari Jumat. Jadi sholat Jumat ini merupakan pengganti dari sholat duhur, hanya saja jumlahnya 2 rakaat. Waktunya sama di waktu duhur. Dan sholat Jumat ini didahului dengan khutbah Jumat, sehingga hukumnya sholat Jumat sama, yakni hukumnya adalah wajib bagi laki-laki. Allah berfirman dalam Quran surat Jumu'ah ayat 9, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sholat di hari Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkan jual beli. Jadi pada prinsipnya sholat Jumat ini wajib, ya, sholat wajib yang dilaksanakan secara berjamaah. Yang dilakukan secara berjamaah dilaksanakan oleh setiap muslim laki-laki. Tentu ketika dilaksanakan pada hari Jumat ini dilakukan dalam waktu seminggu sekali. Dalam waktu seminggu sekali ini kaum muslim laki-laki diwajibkan melaksanakan sholat Jumat. Ini sangat luar biasa keutamaannya. Seperti tadi saya sampaikan, kesunahan diantaranya, dan tentu kita tahu dengan dilaksanakan secara berjamaah
ini secara nggak langsung akan memupuk rasa persatuan dan persaudaraan sesama kaum muslimin. Dan juga kita tahu di dalam sholat Jumat ada khutbahnya. Di dalam khutbah itu ada nasihat-nasihat yang baik. Maka andaikan seseorang dalam setiap hari tidak sempat atau tidak menyempatkan untuk thalabul ilmi atau datang ke majelis ilmu, setidaknya dalam 1 minggu itu seorang muslim itu mendapatkan siraman rohani, mendapatkan nasihat-nasihatnya. Apalagi belum mendapatkan banyak wawasan, belum mendapatkan tentang ilmu yang banyak. Maka dalam 1 minggu itu kaum muslimin itu setidaknya sehari pada hari Jumat itu mendapatkan siraman rohani. Sangat-sangat luar biasa. Dan juga seperti tadi kita menjalin persatuan dan persaudaraan sesama kaum muslim. Tentu di dalam pelaksanaannya seperti halnya sholat-sholat yang lainnya, ada syarat, ada rukunnya. Syarat sholat Jumat itu ada syarat sah, ada syarat wajib. Sebelumnya syarat wajib, sehingga ketika orang memenuhi atau terpenuhi dari syarat wajib, seseorang akan dikenai hukuman wajib melaksanakan sholat Jumat. Syarat wajibnya apa? Islam, balik, berakal, laki-laki dan sehat, serta menetap atau mukim, bukan musafir. Sehingga ketika seorang itu sehat dan Islam tentunya balik, tidak gila, berakal, ya, laki-laki, kalian semua sudah balik, rata-rata sudah balik, serta menetap tidak dalam perjalanan jauh, maka wajib melaksanakan sholat Jumat. Jadi sudah balik, sudah tentu, dan tidak dalam perjalanan jauh. Ini yang harus diperhatikan. Islam, balik, berakal, sehat, tidak dalam perjalanan jauh dan sehat. Ini wajib. Kita rata-rata semuanya sudah terpenuhi. Kalau sudah seperti itu, maka wajib, tidak sunnah lagi. Kemudian kalau sudah memenuhi atau terpenuhi ini syarat wajibnya, dan kita mendapatkan tuntutan wajib melaksanakan sholat Jumat, maka kita harus melaksanakan. Ketika kita sudah melaksanakan atau proses di dalam melaksanakan sholat Jumat, harus kita tahu syarat sahnya. Syarat sahnya apa? Ketika kita melaksanakan biar sah sholat Jumat kita, yakni syarat sahnya adalah syarat sah mendirikan sholat Jumat dilaksanakan secara berjamaah. Nah, ini harus dilaksanakan secara berjamaah. Dilaksanakan didahului dengan 2 khutbah. Ya, didahului dengan 2 khutbah, dilaksanakan secara berjamaah dan dilaksanakan di tempat yang telah dijadikan tempat bermukim oleh penduduknya. Jadi dilaksanakan di tempat mukimnya, bukan di kejauhan seperti tadi. Kalau kita dalam perjalanan atau musafir, ya, jadi kita tidak wajib. Kalau toh kita mau ikut juga boleh. Itu syarat sahnya sholat Jumat. Jadi perbedaannya syarat wajib dan syarat sah. Kalau syarat wajib belum melaksanakannya, nanti masih diseleksi wajib atau belum. Kalau sudah terpenuhi maka terkena tuntutan wajib. Kalau belum terpenuhi, misalkan belum balik, maka dia tidak terkena tuntutan wajib. Kalau dia tidak melaksanakan, berarti tidak dosa. Kalau sudah terpenuhi semua, maka misalkan sudah balik,
sehat tidak sakit, maka dia terkena tuntutan wajib. Kalau tidak melaksanakan maka dosa. Oke, selanjutnya setelah syarat wajib, syarat sah, kita menuju ke rukunnya, rukun sholat Jumat. Rukun sholat Jumat itu didahului adanya khutbah, didahului dengan khutbah. Nah, di dalam khutbah Jumat ini juga ada rukunnya, rukun khutbah Jumat. Yang pertama, mengucapkan puji-pujian kepada Allah. Maka kita sering mendengar sang khatib, alhamdulillah, alhamdulillah, ya. Alhamdulillah itu merupakan bentuk pujian kepada Allah. Segala puji bagi Allah. Itu bentuk pujian-pujian. Alhamdulillah, alhamdulillah. Nah itu merupakan rukun, harus ada. Kemudian membaca sholawat atas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang ketiga, mengucapkan 2 kalimat syahadat. 2 kalimat syahadat. Dan yang keempat, berwasiatlah. Inilah berwasiat. Jadi khatib memberikan wasiat, ittaqullah haqqa tuqatih. Wahai kaum muslimin, jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah, marilah kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Nah, seperti itu biasanya, dengan menjalankan semua perintahnya dan menjauhi larangannya. Dalam menjalankan semua perintahnya banyak sekali contoh-contohnya, menjauhi larangannya banyak sekali contoh-contohnya oleh sang khatib yang disampaikan. Jadi di dalam sholat Jumat itu ada wasiat. Mungkin kita tahu yang disampaikan, tapi kadang manusia lupa, jadi diingatkan. Atau mungkin kadang sang khatib menyampaikan ilmu atau wawasan yang belum diketahui oleh jamaah. Itu makanya sangat-sangat manfaatnya luar biasa di dalam melaksanakan sholat Jumat, ada khutbahnya. Maka jangan sampai kita ketinggalan untuk mengikuti sholat Jumat. Artinya apa? Jangan sampai kita ketinggalan di dalam khutbah Jumatnya. Selanjutnya rukunnya khutbah, membaca ayat-ayat Al-Quran pada salah satu khutbah, entah nanti di khutbah yang pertama atau di khutbah yang kedua. Yang keenam adalah rukunnya berdoa untuk semua umat Islam pada khutbah yang kedua. Nah, ini juga luar biasa. Jadi mendoakan saudara-saudaranya, mendoakan semua umat muslim. Jadi kalau di seluruh dunia melaksanakan sholat Jumat saling mendoakan, ini tentu sangat luar biasa. Saling mendoakan. Doa bukan untuk diri kita sendiri ya, tapi untuk orang lain. Saling tolong menolong, ini bentuk persatuan. Saling membantu menolong sesama yang lain. Kemudian di dalam khutbah Jumat tentu juga ada yang berupa syaratnya. Biar khutbah Jumat itu sah, maka ada syaratnya. Yang pertama, khutbah Jumat dilaksanakan tepat pada siang hari. Artinya ketika sudah masuk waktu sholat duhur. Mungkin jam 12 kurang berapa. Kalau jam istiwa itu jam 12. Artinya sudah masuk waktu duhur. Kita tahu waktu duhur itu ketika matahari sudah lengser atau geser ke arah barat, atau tidak tepat di atas kepala kita, geser sedikit, itu sudah masuk waktu duhur. Khutbah Jumat dilaksanakan dengan berdiri jika mampu. Sang khatib ketika khutbah dengan berdiri jika mampu. Kemudian khatib hendaklah duduk di antara 2 khutbah. Setelah khutbah yang pertama, khatib duduk, kemudian berdiri lagi untuk khutbah yang kedua. Nomor 4, khutbah disampaikan dengan suara yang keras dan jelas, biar para hadirin bisa mendengarkannya, bisa memahaminya. Khutbah dilaksanakan secara berturut-turut, ya, secara berturut-turut. Khatib suci dari hadas dan suci, ini jelas harus suci dari hadas dan najis. Khatib menutup aurat, ya, harus tertutup auratnya. Selanjutnya di dalam khutbah Jumat juga ada kesunahan-kesunahannya. Seperti
di atas mimbar yang tinggi sehingga tahu para jamaahnya, terutama jamaah yang sangat luas, jamaah yang sangat banyak. Selain bisa mendengarkan juga bisa melihat sang khotibnya. Kemudian juga ada kesunahannya berupa menghadap ke jamaah sholat Jumat, membaca sholawat atau yang lainnya di antara dua khutbah. Biasanya sang Bilal, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Itu biasanya Bilal membaca sholawat ketika sang khatib itu dulu. Dan itu ada waktu yang sangat mustajab untuk kita berdoa. Makanya jangan kita sia-siakan, jangan kita bergurau, ramai ngobrol sehingga kita lupa waktu yang sangat mustajab. Ketika imam duduk kita gunakan untuk berdoa ya. Kita gunakan untuk berdoa. Itu termasuk waktu yang sangat mustajab. Jamaah sholat Jumat hendaklah diam ya, mendengarkan dengan seksama apa yang disampaikan sang khatib. Kemudian juga kesunahannya adalah khatib hendaklah memberi salam atau terutama ketika sebelum memulai khutbahnya. Selanjutnya setelah sunnah khutbah ada sunnah di dalam sholat Jumat. Yang pertama mandi ya, tadi seperti tadi mandi sebelum melaksanakan, sebelum berangkat kita mandi besar ya. Mandi besar itu semua anggota tubuh kita dibasahin. Boleh kita mandi pada waktu pukul jam 10 mungkin sebelum berangkat, atau kita mandi pagi hari. Itu boleh jam 6 ketika kita mau berangkat, misalkan berangkat kerja atau berangkat sekolah, kita sekalian mandi besar. Itu kita mendapatkan kesunahan. Memakai pakaian yang bagus dan disunahkan berwarna putih lain. Memakai wangi-wangian. Memotong kuku, menggunting kumis dan menyisir rambut. Jadi yang rapi, yang bagus. Menyegerakan pergi ke masjid. Jadi segera kita mendatangi masjid. Jangan menunggu azan, tentu jangan sampai menunggu iqomah. Mau melaksanakan sholat Jumat baru datang lari-lari, belum wudu sekalian. Ini jangan sampai. Harus kita segerakan biar kita mendapatkan pahala yang luar biasa. Melaksanakan sholat tahiyatul masjid ketika kita sudah datang, kita melaksanakan sholat sunat tahiyatul masjid, sholat penghormatan ya. Kita masuk dalam masjid, kita sholat sunat 2 rakaat. Jangan duduk dulu ya. Kita melaksanakan sholat sunat, kita biasakan. Jadi tidak hanya pada hari Jumat saja, tidak hanya pada waktu sebelum sholat Jumat, apapun ketika kita mau masuk, kita disunahkan sholat sunat tahiyatul masjid. Memperbanyak atau membaca sholawat atas Nabi Muhammad SAW, membaca Al-Quran atau zikir sebelum khutbah Jumat. Ini banyak sekali kesunahan-kesunahan. Jadi ketika kita menunggunya, jangan kita gunakan untuk berbicara ngobrol rame ya. Kita gunakan zikir, membaca Al-Quran, membaca sholawat. Kemudian hikmah sholat Jumat. Tentu di dalam sholat Jumat itu banyak sekali hikmahnya, terutama tadi yang saya sampaikan, menjalin persatuan. Kita ketemu saudara-saudara kita yang mungkin lama gak ketemu, karena di situ tempat berkumpulnya umat muslim untuk melaksanakan sholat Jumat. Kita tahu bagaimana keadaan saudara-saudara kita. Kita mendoakan satu sama yang lain. Jadi menguatkan tali silaturahim. Berkumpulnya umat Islam di dalam masjid yang merupakan salah satu cara untuk mencari keberkahannya. Di situ ada keberkahannya. Dengan sering berjamaah di masjid menambah semangat bekerja. Dengan semangat beribadah berjamaah maka juga akan menyuntik semangat kita dalam bekerja, melipat gandakan pahala kebaikan. Karena di situ banyak sekali pahala-pahala tambahan, bonus-bonus, kesunahan-kesunahan ya. Jangan kita sia-siakan ya. Membiasakan diri untuk disiplin tepat waktu, disiplin terhadap waktu. Waktunya untuk segera melaksanakan sholat Jumat. Biasanya sholat Jumat itu pada waktu awal waktu ya, ketika matahari sudah geser, sudah masuk waktu zuhur, sholat Jumat segera dimulai langsung, didahului dengan khutbah. Nah ini melatih kita untuk disiplin
disiplin. Kemudian tadi kalau ada halangan tentu kita diperbolehkan untuk tidak melaksanakan sholat Jumat. Di antaranya orang yang sakit tidak bisa datang, ataupun halangan sholat Jumat, misalnya hujan sangat lebat sekali, hujannya sangat lebat sekali. Musafir dalam perjalanan jauh, misalkan kita ziarah atau ada kunjungan apa, kita silaturahim ke luar kota yang sangat jauh, misalkan kita diperbolehkan untuk tidak melaksanakan sholat Jumat. Itu tadi sekilas ketentuan tentang sholat Jumat beserta dengan khutbahnya. Kita tahu syarat wajibnya, syarat sahnya, rukunnya. Mari kita laksanakan dengan semaksimal mungkin ketika kita menjalankan sholat Jumat. Jangan kita sia-siakan, banyak sekali kesunahan-kesunahannya, bonus-bonusnya, dan tentu juga ada banyak hikmah yang kita petik. Dan kita tingkatkan amal ibadah kita, terutama misalkan pada hari Jumat. Semoga pada pembelajaran ini kita bisa memahaminya dan kita bisa mengamalkannya dan bisa kita mendapatkan barokahnya. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.